عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat waktu, dan yang lebih penting kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal soleh kita dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan manusia dan jin, sebagaimana kita ketahui, Allah menciptakan kita tujuannya adalah agar kita beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan kepada mereka perintah-perintah Allah dan memperingatkan mereka dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Allah perintahkan kita salat, Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan kita zakat, haji, dan perintah-perintah yang lain. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala melarang kita dengan larangan-larangan. Allah melarang kita untuk berbuat syirik kepadanya. Allah melarang kita untuk berzina. Allah melarang kita untuk mengambil hak orang lain, untuk mendolimi, durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan perintah dan melarang kita dengan larangan, maka jangan dipahami Allah Subhanahu wa taala membutuhkan itu semuanya. Jangan dipahami hubungan antara hamba dengan Allah itu seperti hubungan antara bos dengan pegawainya. Kalau bos sama pegawainya ada untung dan rugi. Ketika pegawainya melakukan perintah bosnya, maka bosnya akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan manfaat. Tapi ketika pegawainya durhaka kepada bosnya, maka bos akan mengalami kerugian, akan mengalami kebangkrutan dan seterusnya. Maka tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh kita, dan Allah tidak merasa rugi ketika seorang hamba durhaka melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman misalnya tentang ibadah haji. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan diwajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Tapi kata Allah, barang siapa yang kufur alias enggan melaksanakan ibadah haji. Juga bisa kita katakan barang siapa yang di bulan Ramadan ini enggak mau puasa. Barang siapa yang di bulan Ramadan ini tidak mau melaksanakan salat, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau berzikir kepada Allah, bersedekah dan seterusnya, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, Allah Maha tidak butuh dengan seluruh alam semesta ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebuah hadis qudsi, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum
wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, apabila kalian semuanya mulai awal zaman sampai akhir zaman, baik itu manusianya ataupun jinnya, seandainya kalian semua seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, semua seperti Nabi Muhammad SAW, semuanya taat kepada Allah, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan model ketaatan seperti Rasulullah SAW. Seandainya semua jin dan manusia sejak awal zaman sampai akhir zaman modelnya seperti itu, Allah mengatakan itu tidak akan menambah kekuasaanku barang sedikit pun. Gak ada dampaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya Allah mengatakan, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua mulai awal zaman sampai akhir zaman, baik manusianya ataupun jinnya, kalian itu seperti makhluk yang paling buruk, makhluk yang paling jelek di antara kalian. Semua modelnya seperti Fir'aun yang mengaku Tuhan. Tidak ada satupun makhluk yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seperti itu, Allah mengatakan itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah hamba. Allah enggak butuh kita datang ke Masjid Al-Ihsan ini. Allah enggak butuh dengan banyaknya musallin, dengan banyaknya orang-orang yang sholat di sini. Allah enggak butuh dengan banyaknya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Semua tidak dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya mulai awal zaman sampai akhir zaman, baik manusianya ataupun jinnya, kalian semua berkumpul di satu tempat, kemudian kalian masing-masing berdoa kepadaku, meminta kepadaku dengan masing-masing doa kalian, dan aku kabulkan semua permintaan kalian, maka seandainya seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaanku, melainkan seperti jarum yang dicelupkan di samudra yang luas kemudian diangkat kembali, akankah mengurangi volume air tersebut? Maka jemaah, kalau Allah Azza wa Jalla tidak butuh dengan ibadah kita, muncul pertanyaan dalam diri kita, kenapa kita masih beribadah kepada Allah? Kenapa kita dapati ada orang-orang yang dia untuk jalan, melangkahkan kakinya sudah susah, karena sudah umur, sudah usia, sudah tua renta, untuk berjalan susah. Namun ketika terdengar panggilan hayya 'alas shalah, dia paksakan kakinya untuk melangkahkan menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah enggak butuh dengan ibadahnya. Ada orang-orang yang sudah tua renta, untuk melihat saja sudah enggak jelas. Matanya sudah rabun, tapi dia paksakan untuk membaca kalamullah. Dia paksakan untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala dengan susah payahnya, padahal Allah enggak butuh dengan bacaan Qur'annya. Demikian juga kita dapati ada orang-orang yang untuk makan sehari-hari susah, namun dia paksakan dirinya untuk memberi makan kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada dia, padahal Allah enggak butuh dengan sedekahnya. Kenapa semua itu? Allah mengatakan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha. Kata Allah, itu amalan-amalan kalian, kembalinya kepada kalian semuanya. Aku, kata Allah, hanya sekedar mencatat amalan kalian dan akan aku tampakkan kelak di hari kiamat. Faman wajada khaira falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati catatan amalnya berisi kebaikan-kebaikan, semoga kita termasuk golongan ini, maka hendaklah dia memuji Allah, karena tidaklah dia bisa beribadah itu melainkan murni taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpuasa, kita bisa sholat, kita bisa bersedekah, kita bisa khatam Al-Quran. Jangan menganggap itu karena jerih payah kita, karena kegigihan kita, karena semangat kita. Lah,
semua taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang dipuji, bukan diri kita. Namun sebaliknya kata Allah, "Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Tapi barang siapa di akhirat yang mendapati catatan amalnya berisi keburukan-keburukan, maka jangan dia mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Jangan dia mengatakan, "Oh, ini gara-gara teman saya ini. Oh, ini gara-gara tetangga saya ini. Ini gara-gara istri saya. Ini gara-gara pemimpin, gara-gara presiden, gara-gara penguasa." La, fala yalumanna illa nafsah. Yang dicela adalah dirinya sendiri karena itu hasil dari perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh dengan amalan-amalan hamba, maka jangan dianggap Allah itu tidak selektif dalam menerima amalan hambanya. Mentang-mentang gak butuh, berarti kita acak-acakan melaksanakan ibadah. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala selektif dalam menerima amalan hamba. Tidak semua amalan hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah mengancam orang-orang yang sholat dengan ancaman neraka. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat masih diancam neraka. Maka gak usah ditanya, yang gak sholat bagaimana Ustaz? Jangan ditanya sudah. Kalau yang sholat saja masih diancam neraka, maka gak usah ditanya bagaimana yang tidak sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya, tidak memperhatikan kesempurnaan sholat. Sebagaimana kebanyakan di antara kita, yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting baca Quran, yang penting zikir dan seterusnya. Tidak memperhatikan kesempurnaan dalam ibadah tersebut. Padahal jamaah rahimani wa rahimakumullah, melaksanakan ibadah dengan sempurna itu merupakan hal yang dituntut bagi seorang muslim. Karena ibadah yang dia kerjakan itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Dan itu yang akan kekal abadi di akhirat. Kita ini kebanyakan di antara kita, kalau urusan-urusan duniawi, kita menuntut kesempurnaan. Namun kalau urusan-urusan akhirat, untuk urusan-urusan akhirat kita ala kadarnya, tidak kita cari kesempurnaan di situ. Mobil maunya yang paling bagus, yang paling mewah. Rumah maunya yang paling bagus. HP maunya yang paling canggih. Baju maunya yang paling sempurna, paling bagus. Gak mau barang ecek-ecek. Tapi kalau untuk akhirat, ala kadarnya. Wis pokoknya sing penting sah. Yang penting sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Tidak diperhatikan kesempurnaan-kesempurnaannya. Benar kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mementingkan perkara-perkara dunia, padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih baik daripada dunia. Allah juga mengatakan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kalian dari perkara-perkara duniawi itu akan sirna. Sedangkan apa yang kalian peruntukkan bagi Allah dari amalan-amalan kalian, itulah yang kekal abadi. Itulah yang menjadi harta kita sebenarnya. Sedangkan dunia yang kita tuntut kesempurnaan, semuanya akan kita tinggalkan ma'asyiral muslimin. Maka jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat selektif dalam menerima amalan seorang hamba. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, wa innal abda la yusalli salata sittina sanah ma tuqbal minhu salah. Kata Nabi, ada seorang hamba yang dia mengerjakan sholat selama 60 tahun lamanya, namun satu pun sholatnya tidak ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haruslah kita menyempurnakan syarat diterimanya amal ibadah, yaitu yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita murnikan semua ibadah kita hanya untuk Allah. Jangan sampai ada dalam ibadah kita terkontaminasi dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, sholatnya untuk Allah, baca Qur'annya untuk Allah, puasanya dia niatkan untuk Allah, sodakohnya dia niatkan untuk Allah. Namun ketika ditimpa musibah, ditimpa bencana, dia berdoa minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
datang ke kuburan-kuburan keramat, datang ke makam wali-wali, minta untuk disegerakan musibahnya, minta untuk diangkat musibahnya. Ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa membatalkan semua amal-amal ibadah kita. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik, maka hangus seluruh amal ibadahmu dan kau menjadi orang-orang yang merugi. Maka kita jaga keikhlasan, jangan sampai tercampur dengan syirik, jangan sampai tercampur dengan riya, jangan sampai tercampur dengan sum'ah dan perkara-perkara lain yang menodai keikhlasan kita. Kemudian yang kedua syaratnya adalah ittiba', mengikuti tuntunan Nabi SAW. Semua ibadah yang dikerjakan hendaklah kita melihat apakah ibadah tersebut diajarkan oleh Nabi SAW. Apakah ibadah tersebut adalah ibadah yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Kita tunaikan dengan tata cara yang telah digariskan Nabi SAW ataukah tidak. Karena sungguh amalan seikhlas apapun, sebaik apapun niatnya, namun kalau tidak dilandasi dengan ittiba', mencontoh Nabi SAW, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak amalan tersebut, meskipun amalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah dan senantiasa mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menerima seluruh amal soleh kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.